Iya, oke, Bu Helmi, mohon izin saya mau beralih ke Bu Tati, boleh ya? Boleh, ya. Oke, tadi di pertama disebutkan Bu Helmi kan keuntungan dari Kartu Petani Mandiri ini adalah benih dan pupuk. Nah, kalau Bu Tati ini tadi bidangnya sarana prasarana bagian pupuk. Nah, mau cerita Bu soal pupuk? Monggo, ya. pupuk subsidi Iya, lebih tepatnya ya. iya. Silakan Bu Tati. Oke, mungkin di kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin di lapangan terkait pupuk bersubsidi ini mengeluhkan pupuk subsidi ini sekarang kok angel ya dapatnya atau belinya, kemudian jumlah sering ada Apa kekurangan? kelangkaan pupuk kelangkaan, bersubsidi seperti oke. itu di lapangan kan sering kita dengar Oke. seperti itu. Memang untuk pupuk subsidi ini dari tahun ke tahun Ya. berkurang jumlahnya atau berkurang alokasinya Oke. dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun 2023 ini juga ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan jenis pupuk subsidi yang diberikan kepada petani. Oke. Kalau Ternyata yang- ada jenis-jenisnya Iya, ya pupuk ada subsidi ya. jenis-jenis pupuk. Jadi Oke. pupuk subsidi itu ada jenisnya. Oke, apa saja Bu kalau boleh tahu jenisnya? Kalau yang sebelumnya ini pupuk subsidi itu ada 5 jenis, Mbak. Oke. Jadi ada urea, kemudian ada NPK, ada SP36, ada ZA dan ada pupuk organik. Oke. Tapi di tahun 2023 ini jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah itu sekarang Berapa? tinggal 2 jenis saja. Hanya 2 Iya. jenis. Oke. Ini Apa sesuai ini? dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022. Dua, Ini oke. terkait dengan regulasi pupuk bersubsidi. Oke, Nah, dua ini dua apa? jenis pupuk itu Oke. tinggal urea dan NPK Urea saja. dan Ya, jadi NPK. tidak ada pupuk SP36, SP36, ZA. dan organik organik. ini sudah tidak disubsidi lagi oleh Oke. pemerintah. Jadi ini perlu diketahui Iya, ya untuk para petani iya. kita. Kemudian terkait dengan jenis komoditas, Mbak Lia. Oke. Jenis komoditas ini juga di tahun 2023 ini dibatasi lagi. Wah, tadinya berapa Bu? Tadinya terakomodir di Kementerian Pertanian itu sekitar 70 jenis komoditas yang Oke. mendapatkan pupuk subsidi. Saat Namun di ini? tahun 2023 ini hanya 9 saja. Wow, Iya, banyak ya banyak sekali pengurangannya. pengurangannya. Oke. Nah, dari 9 komoditas itu dari subsektor tanaman pangan itu hanya ada 3 jenis. Ya. Ada padi, Padi, jagung, dan jagung. kedelai. Kemudian di subsektor hortikultura juga ada 3 jenis saja. Ya. Komoditas bawang merah, Oke. bawang putih, dan cabai. Kemudian kebetulan di Kabupaten Bojonegoro kan tidak ada pengembangan bawang merah, Iya. ya. Bawang putih, mohon maaf, bawang Iya. putih. Oh, kalau bawang merah ada ya, Bu? Bawang merah ada. Oke, cabai Iya. ada ya. Kita Bawang merah, kelima cabai terbesar ada. loh Mbak Lia itu Wow, bawang merah. iya, bawang Se-Jawa merah ya. Timur itu penghasil Se-Jawa bawang merah Timur. kelima terbesar se-Jawa Wow, Timur. wow, keren ya. Lumayan. ya. Makanya ini Kemudian- terjangkau Iya. ya buat saya. Kemudian Oke, untuk silakan. yang subsektor perkebunan itu hanya tebu rakyat, kopi, dan kakao. Oke. Kebetulan di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro ini kelompok tani atau petani ini tidak ada yang mengusulkan untuk Oke. Oh, tidak ada tebu, Iya, kopi dan tidak. kakao ya. Oke, jadi di Kabupaten Bojonegoro yang diusulkan kebutuhan pupuk subsidinya dalam bentuk RDKK Oke. itu hanya 5 komoditas. Ada Hanya 5 padi, jagung, kedelai, kedelai, bawang merah, dan cabai. Cabai. Ya, Nah. dari 5 jenis komoditas itu jumlah usulan. Iya. Nih, ini usulan nggih. Ini usulan- diusulkan loh ya. Iya, kita Ah. usulkan. Usulan kebutuhan pupuknya itu sejumlah 65.530 ton jenis urea. Oke. Untuk urea. Urea, nggih. Kemudian Lalu? NPK-nya sebesar 73.555 ton. 50 ton. Ini yang kita usulkan ke pusat. Pusat ya. Ternyata dari pusat alokasi yang diberikan tidak sejumlah yang kita usulkan tadi, Mbak Lia. Wah, Nggih. bertambah atau berkurang ini, Bu? berkurang, Berkurang. tentunya. Oke. Nggih, berkurang jumlahnya. Untuk urea
Kabupaten Bojonegoro ini mendapatkan alokasi pupuk urea sebanyak 62.360 ton. Oke, lalu Kemudian NPK untuk NPK sebesar 33.591 ton. Oke. Sehingga angka ini apabila kita bandingkan antara alokasi yang diterima dengan usulannya, ini urea tercukupi ya 95,07%. Oke. Kemudian untuk NPK ini lebih rendah dari Ya. persentase urea Ya, tadi. ya. Untuk NPK di bawah 50%, Oke. hanya 45,67%. Oke, kembali ini lagi-lagi usulan dari kabupaten yang disampaikan ke pusat ya. Jadi penyedianya atau hasilnya untuk pengirimannya nilainya adalah dari pusat ya, Bu Helmi ya. Jadi kalau untuk pupuk subsidi itu kan memang dari Kementerian Pertanian, Ya. Mbak Lia. Jadi kabupaten itu mengusulkan kebutuhan untuk pupuk subsidi itu ke pusat melalui provinsi. Ya. Nah, jadi nanti dari pusat itu ada alokasi untuk masing-masing provinsi. Nah, kemudian masing-masing provinsi itu membreakdown alokasinya untuk masing-masing kabupaten. Jadi kami itu kabupaten itu sifatnya adalah mengusulkan. Jadi itu adalah pupuk subsidi, Mbak Lia. Jadi kalau yang program petani mandiri tadi itu pupuknya adalah pupuk non subsidi. Oh. Ya, jadi karena itu kan anggarannya dari APBD, jadi kita kan pengadaannya bukan pupuk subsidi. Jadi pupuk ya. Pupuknya adalah pupuk non subsidi. Non subsidi untuk kartu petani. Mandiri. Nah, nyambung juga yang disampaikan oleh Mbak Tati tadi bahwa memang selain jenis pupuk ada komoditas yang semula dapat pupuk subsidi di tahun 2023 ini tidak dapat pupuk subsidi. Salah satunya tembakau, Mbak Lia. Oh iya. Nah, tembakau itu kan sebetulnya merupakan komoditas perkebunan andalan untuk Bojonegoro. Jadi mulai dari Mburno, kemudian Mburno, Kepoh Baru, Kedung Sugiwaras, Temayang, itu yang menanam tembakau ya. Sentra-sentra tembakau dan juga beberapa wilayah yang lain. Nah, di tahun 2023 ini tembakau sudah tidak dapat pupuk subsidi, Mbak Lia. Makanya Pemkab Bojonegoro itu kemudian membantu kebutuhan pupuk tembakau itu dengan memberikan bantuan pupuk NPK. Nah, ini melalui kartu petani mandiri. Bukan, bukan. Ini programnya bukan kartu petani mandiri. Apa Jadi ini memang sumber dananya adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Betul. Jadi sumber dananya DBHJHT itu peruntukannya sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, Mbak Lia. Jadi apa-apa yang dilaksanakan yang bersumber dari DBHJHT itu sudah ditentukan. Salah satunya dari Dinas DKPP itu kita membantu untuk kebutuhan pupuk NPK. Nah, mengapa NPK? Karena memang untuk tembakau ini jenis pupuk yang digunakan memang harus betul-betul hati-hati karena kualitas daripada tembakau itu sendiri tentunya karena kita tahu bahwa off-taker daripada tembakau itu sudah khusus ya, ini ada pabrik rokok terutama yang membutuhkan bahan baku tembakau. Nah, kita membantu untuk pengadaan pupuk NPK itu berdasarkan usulan daripada petani. Jadi kita kalau membantu petani itu kita sesuaikan dengan usulannya. Siap. Dengan usulannya. Sehingga nanti bisa terakomodir seluruhnya harapannya. Jadi memang kita dan bantuan ini gratis ya, Mbak Lia. Jadi seluruh bantuan yang diberikan kepada petani itu tidak ada yang dipungut bayaran atau mereka harus bahasanya menebus dan sebagainya, tidak ada, semua gratis dan terus-menerus kami sosialisasikan. Jadi pengadaan pupuk itu memang kalau dilihat pagunya itu bisa kan kita itu transparan ya, pengadaan pupuk semua